kesempatan itu alhamdulillah Buya Qurtubi menyampaikan sebagai Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyampaikan dengan tegas bahwa kedatangan tamu Capres dan Cawapres itu adalah murni kedatangan hanya untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disambung dengan yaitu pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab, adalah murni untuk tidak mendukung siapapun dalam hal pencapresan tahun 2024. Dan kami sampai saat ini sabar masih menunggu daripada Ijtima Ulama. Anies Imin udah capek-capek datang ke Petamburan ngemis dukungan. Nopel Ompong sebut Habib Rizik belum tentu dukung duet Amis. Harga Nasbung belum cocok ya? Lebih cenderung ke Wowo yang cuannya gede ya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jadi kalau masalah dukung-mendukung, nanti punya pernyataan sikap politik, itu ke depan yaitu Habib Rizik sendiri yang tahu. Wajib kita untuk menerima tamu siapapun. Bahkan kalau kata Buya Qurtubi dalam bahasa Sundanya ya, Bantennya itu, biar setan yang datang berwujud manusia, kita wajib hormati. Saya pribadi mengapresiasi kedua daripada Capres dan Cawapres, bahkan luar biasa. Dibawa itu petinggi Nasdem, dibawa petinggi PKB, bahkan Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga hadir, artinya komplit. Pentolan Front Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik mengundang pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam acara pernikahan sang putri Syarifah Fairuz Shihab dan Sayyid Muhammad Bagi Alatas. Anies Imin dihadirkan untuk menjadi saksi pernikahan putrinya. Kehadiran keduanya disambut meriah oleh para pendukung dan jamaah Habib Rizik. Menanggapi hal itu, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menyatakan kehadiran Anies Imin di acara itu bukan berarti keputusan Habib Rizik Syihab telah bulat mendukung keduanya di Pilpres 2024. Habib palsu itu menilai untuk masalah dukungan Capres, FPI dan Habib Rizik mengambil keputusan dan soal arah dukungan akan menunggu hasil dari Ijtima Ulama usai pasangan Capres-Cawapres ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Kenapa Drun? Harga Nasbung belum cocok ya? Atau masih nego-nego soal mahar politik? Atau mungkin masih ngarep bisa ke kubu Om Wowo karena cuannya lebih gede? Ya jelas dong lebih gede. Ente tanya aja tuh sama Abu Janda yang beberapa waktu lalu foto bareng ente kan? Novel Bamukmin belakangan memang diketahui mendukung Baca Pres Prabowo Subianto di tahun politik 2024 mendatang. Hal ini karena pertemuannya dengan Abu Janda yang mana telah mendukung Prabowo Subianto. Yang mana pertemuan Abu Janda dengan Novel itu juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Serikar. Om Denny juga mengunggah foto selfie Abu Janda dengan Wasekjen Presidium Alumni 212 Novel Bamukmin yang diketahui mereka dulu musuhan. Pada cuitannya itu Om Denny seolah menyindir Abu Janda yang berfoto dengan si Novel Ompong. Om Denny kayaknya sudah ngasih clue ya yang jelas banget bahwa mereka berdua ini bakal berlabuh kemana ya? Jelas dong ke kubu bos besar yang cuannya gede. Bahkan Abu Janda yakin Prabowo akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Di balik sikap Abu Janda yang loyal dengan Prabowo, jelas karena cuan ya. Kalau bukan masalah duit, apalagi coba? Coba kita telusuri runtutan ceritanya. Dia itu bukan tim loyalis Prabowo. Justru sebaliknya dia adalah tim pembencinya Prabowo. Lihat saja jejak digital yang sudah merekam semua kelakuan Abu Janda terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu. Seperti yang kalian tahu, Abu Janda ini sebenarnya tidak bego kok. Nyatanya dia masih bisa mengategorikan Ganjar sebagai capres potensial. Tapi kepintarannya sirna yang mengambil keputusan fatal untuk menjilat ludahnya sendiri hanya karena duit. Begitu juga dengan kader Novel Bamukmin PA 212. Sebab pihak yang paling membela dan memperjuangkan Prabowo untuk jadi presiden kala itu adalah FPI dan PA 212. Mereka dengan segala macam cara dan segala pernyataan keras terus mengagung-agungkan Prabowo Subianto dan mengecilkan Jokowi. Bahkan mereka pernah menganggap jika Prabowo tidak jadi presiden akan terjadi kiamat. Padahal biasa saja. Dan itu semua dilakukan demi logistik.
Jadi bukan masalah bila Prabowo yang ia dukung itu jauh dari kata capres potensial, yang penting ada cuannya. Mau tidak mau mereka harus menebalkan muka, harus sediko dawu jika titah sang capres turun kepadanya. Ya karena perkara cuan tadi, mereka tak bisa sebebas dan seliar dulu. Mungkin keputusannya bisa diubah sih, tapi ingat rekam jejak masih tersimpan rapi di kotak Pandora. Sepertinya PA212 realistis melihat kekuatan politik Anies Caimin paling lemah di antara bakal capres lainnya. Jadi ya paling mungkin mendukung Prabowo walaupun pernah mengecewakan mereka karena pernah merapat ke barisan Jokowi. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah para kadrun ini bakal mendukung Anies ataukah ke Prabowo Subianto? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya. Pencitraan basinis, buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah nis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas pemenangan nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama tanggal 19 Oktober. Apakah juga Bapak sudah siap untuk daftar ke pertama pembukaan? Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya, bagian hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi bandingin sama video yang pertama waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya lur, kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora lur? Ya kalau menurut sedulur gimana lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan lur. Bener mbok lur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintel Polri Cilandak Jaksel Senin 25 September. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki. Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo.
Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari ELHKPN, Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nis? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth, kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan Bohir Kajong. Sebab tanpa adanya Bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya, mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden. Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog sebentar.